Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajri Safwan, NIM 2006-0350-2003 dari kelas B Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas tentang teori Jean Baudrillard. Sebelum saya membahas tentang teori Jean Baudrillard, terlebih dahulu saya akan sedikit memaparkan tentang biodata dari Jean Baudrillard itu sendiri. Jean Baudrillard lahir di Reims 20 Juni 1929 dan meninggal di Paris pada tanggal 6 Maret 2007. Jean Baudrillard adalah seorang pakar teori kebudayaan, filsuf kontemporer, komentator politik, sosiolog, dan fotografer asal Prancis. Karya Baudrillard seringkali dikaitkan dengan pasca modernisme dan pasca strukturalisme. Dalam lingkup tertentu pada dekade 1982, Baudrillard dikenal sebagai McLuhan baru atau teoritisi terkemuka tentang media dan masyarakat dalam era yang disebut juga pasca modern. Ia mempelajari bahasa Jerman di sebuah Licee pada tahun 1958 sampai 1966. Ia juga pernah menjadi penerjemah dan terus melanjutkan studinya dalam bidang filsafat dan sosiologi. Pada tahun 1966, ia menyelesaikan tesis PhD-nya Le Système des Objets, sistem objek-objek, di bawah arahan Henri Lefebvre. Dari tahun 1966 hingga 1972, ia bekerja sebagai asisten profesor dan profesor. Jean Baudrillard membahas tentang ciri kebudayaan modern. Kebudayaan uang bukan lagi menjadi alat tukar, tetapi menjadi simbol, tanda, dan motif utama. Lebih mengutamakan penanda daripada petanda, media daripada pesan, fiksi daripada fakta, sistem tanda daripada objek, dan estetika daripada etika. Jean Baudrillard juga membahas tentang nilai tanda dan nilai simbol. Menurut Baudrillard, bahwa dalam masyarakat kapitalisme lanjut, late capitalism, nilai guna dan nilai tukar dikalahkan oleh sebuah nilai baru, yaitu nilai tanda dan nilai simbol. Nilai tanda dan nilai simbol yang lahir bersamaan dengan semakin meningkatnya taraf ekonomi barat, lebih memandang makna simbolik sebuah objek ketimbang manfaat atau harganya, melainkan berdasarkan prestise dan makna simbolisnya. Adapun yang dibahas oleh Jean Baudrillard yaitu konsumerisme. Baudrillard menilai bahwa konsumsi juga ditentukan oleh seperangkat hasrat untuk memperoleh penghormatan, status, prestise, dan konstruksi identitas melalui suatu mekanisme penandaan. Baudrillard mengatakan konsumen tidak membeli barang untuk mengekspresikan perasaan yang sudah ada tentang siapa mereka. Selanjutnya, Baudrillard membahas tentang ruang publik, di mana ruang publik tidak lagi menjadi tontonan dan privat, dan tak lagi menjadi rahasia. Terhapusnya perbedaan antara bagian dalam dan bagian luar, seiring dengan racunnya batas antara ruang publik dan ruang privat. Di sini juga Jean Baudrillard membahas tentang konsep simulakra. Konsep Baudrillard mengenai simulasi adalah tentang penciptaan kenyataan melalui model konseptual atau sesuatu yang berhubungan dengan mitos yang tidak dapat berhubungan dengan mitos dilihat kebenarannya dalam kenyataannya. Manusia modern adalah manusia hidup yang hidup dengan penuh simulasi. Tidak ada yang nyata di luar simulasi dunia yang penuh dengan citra atau penanda. Jean Baudrillard juga membahas tentang konsep hyperreality. Hyperrealitas menciptakan suatu kondisi yang di dalamnya kepalsuan berbaur dengan keaslian. Masa lalu berbaur dengan masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, tanda melebur dengan realitas, dusta bersenyawa dengan kebenaran. Baudrillard memandang era simulasi dan hyperrealitas sebagai bagian dari rangkaian fase citraan yang berturut-turut. Pertama, citraan adalah refleksi dasar realitas.
Kedua, ia menutupi dan menyelewengkan dasar realitas. Ketiga, ia menutupi ketidakadaan realitas. Keempat, ia melahirkan ketidakberhubungan pada berbagai realitas apapun. Ia adalah kemurnian simulacrum itu sendiri. Adapun dampak dari hyperreality, dampak yang dihasilkan dari hyperreality adalah adanya kepercayaan masyarakat terhadap kenyataan yang sebenarnya bukan kenyataan. Pembodohan atas realitas ini dapat menghasilkan pola budaya yang mudah meniru atau imitasi apa yang dilihatnya sebagai sebuah kenyataan di media televisi direalisasikan dalam kehidupan keseharian, serta terbentuknya pola pikir yang serba instan membentuk manusia yang segala sesuatunya ingin cepat saji. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang teori Jean Baudrillard. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.